Halo teman-teman, eh, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diputra Ferrer Walulu. Saya dari kelas SIM 2301, ingin mempresentasikan eh, pertemuan 12 tentang mobile marketing. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasan pertemuan 12. Di sini tentang pertemuan 12 yang dimulai dengan konsep. Nah, konsep mobile marketing merupakan pemasaran digital, eh, secara pemasaran digital. Kita sederhanakan saja, itu adalah sebuah strategi pemasaran yang dilakukan lewat perangkat bergerak seperti HP atau tablet. Bedanya dengan pemasaran digital biasanya, di sini fokusnya benar-benar di perangkat yang kita bawa kemana-mana, misalnya ini handphone, itu salah satu media untuk mobile marketing. Nah, menurut saya tiga hal penting yang membuat mobile marketing ini berbeda. Pertama, kontennya harus singkat dan menarik karena layar HP kecil. Beda kalau kita lihat iklan di laptop yang biasanya detail. Kedua, dari lihat iklan sampai transaksi itu bisa terjadi dalam satu genggaman, tidak perlu pindah ke tempat lain hanya untuk melakukan transaksi. Ketiga, jangkauannya bisa sampai di luar kota, bahkan di luar negeri. Jadi iklannya ini nggak hanya mencakup pada satu tempat saja, jadi lebih luas. Contohnya, kalau kita habis searching sepatu di Shopee, terus buka Instagram, tiba-tiba muncul iklan, kan sering terjadi kayak gitu teman-teman. Saya juga sering, misalnya searching spare part kereta, misalnya searching jok belakang misalnya, itu di Shopee misalnya aku searching, tiba-tiba di Instagram bisa muncul iklan yang sama dengan harga yang sama, kemudian kita bisa langsung, aku pernah lakukan transaksi bisa langsung, kita tinggal klik, misalnya iklannya itu ada di story Instagram. Karena saat kita misalnya, aku pernah case nya itu klik story Instagram, kemudian skip, tiba-tiba muncul iklan jok kereta. Jadi aku karena penasaran, aku klik, dia antara dua, dia bakalan pindah ke uh, website ataupun langsung ke direct ke WhatsApp. Jadi bisa langsung tanya-tanya di WhatsApp ataupun ke marketplace lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan sejarah. Nah, pertama kali mobile marketing ini dimulai pada tahun 2000-an tadi yang itu melalui SMS blast. Jadi perusahaan kirim SMS masal di pelanggan tanpa perlu internet, cukup pakai pulsa. Contohnya dulu operator seperti Telkomsel, Indosat sering kirim SMS promo pakai data. Nah, fase kedua mulai masuk ke era internet, atau bisa disebut sekarang juga itu era kita yang sekarang, dari era 2010-an sampai sekarang mulai muncul media sosial dan marketplace yang mobile friendly. Misalnya contohnya itu aplikasi ketiga, misalnya YouTube, TikTok misalnya, kemudian Instagram, Facebook juga bisa. Nah, itu bisa membantu kita dalam algoritma pemasaran produk-produk kita. Bahkan mulai masuk ke metaverse, meskipun saat ini di Indonesia sendiri menurut saya pengadopsian atau pemberlakuan metaverse itu masih rendah karena infrastruktur dan kesiapan masyarakat belum merata. Kemudian macam-macam mobile marketing. Kalau kita langsung jelasin, nah ini bagian yang menurut saya paling menarik sih sebenarnya, karena dibahas
fase pertama iklan di aplikasi ketiga. Contohnya kita buka aplikasi belajar seperti Ruang Guru atau baca berita Line Today, terus muncul banner iklan, itu contohnya. Itu bisa muncul iklan-iklan di aplikasi. Contoh lainnya itu aplikasi apa ya, banyak sih sebenarnya. CapCut deh, misalnya CapCut kita mau ekspor, tiba-tiba muncul iklan dari marketplace lain atau produk-produk lain, jadi kita harus tonton dulu iklannya baru bisa di skip. Nah itu contoh iklan juga. Nah kemudian yang kedua, di game misalnya, ini relevan banget karena banyak dari kita yang main Mobile Legend atau Free Fire, terus ada iklan yang muncul, bahkan kadang kita dikasih pilihan nonton iklan supaya dapat item gratis atau tidak. Soalnya kalau kita klik sesuatu gitu di item Free Fire atau ML, dia ada iklan video atau di Free Fire, karena saya dulu pemain Free Fire, jadi ada iklan nanti misalnya lihat GoPay misalnya, ada iklan GoPay, top up di GoPay bakalan ada bonus berapa diamond gitu. Nah itu contoh yang kedua yang di dalam game. Nah misalnya yang ketiga itu key or barcode marketing. Ini paling terasa sejak pandemi ya, yang pas COVID. Sekarang hampir semua pembayaran pakai QRIS, bahkan menu restoran juga banyak yang pakai QRIS daripada buku menu fisik. Kemudian keempat, location based marketing, contohnya notifikasi promo dari Gojek atau Grab saat biasanya iklan berbayar di Shopee atau Tokopedia, dan mereka muncul cuma bayar kalau iklannya diklik gitu. Kemudian terakhir SMS dan MMS, walaupun terkesan kuno, ini masih dipakai bank untuk kirim OTP atau info tagihan karena tidak butuh koneksi internet. Misalnya teman-teman di HP bisa lihat banyak banget iklan-iklannya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan manfaat. Nah kalau kita baca manfaatnya ini ada 5. Kalau saya sederhanakan, coba kita bandingkan pada pemasaran tradisional ya. Dulu kalau mau promosi perusahaan harus cetak poster, cetak brosur ya, biar ditempel supaya ya perusahaan kita itu bisa dikenal, atau iklan produk kita itu bisa dikenal ya, harus cetak lalu tempel di dinding, di trotoar misalnya, dinding trotoar itu ditempel di situ, kalau nggak di tiang listrik, jadi lewat situ. Terus atau enggak sewa billboard atau biaya besar, itu biayanya cukup besar karena itu termasuk disewain kan. Nah sekarang lewat sosial media bisa lebih gratis, misalnya TikTok, kita tinggal punya akun TikTok, kita posting di situ, kita sering upload, itu jadi salah satu branding ya, konten iklan produk kita. Cuman kalau sedikit aja mau bayar, mungkin kayak pakai ads untuk produk kita bisa dijangkau lebih luas lagi, misalnya di Instagram, TikTok, jadi produk kita itu bisa langsung muncul di akun-akun orang. Solusinya kemudian responnya jauh lebih cepat karena bisa langsung dari perangkat seluler juga. Orang tinggal misalnya lihat iklan kita terus langsung ngechat, misalnya postingan Instagram kita di story, kita posting jual barang dada, orang tinggal kirim pesan kalau misalnya mereka suka sama produk yang sedang kita pasarkan. Nah manfaatnya itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang kekurangannya ini memang ada juga. Nah yang paling sering itu yang kita dengar ya soal penipuan barang misalnya, baik dari sisi penjual maupun pembeli.
Solusinya biasanya sekarang orang lebih pakai rekening bersama di marketplace supaya jauh lebih aman. Misalnya kita mau beli barang itu apa-apa, misalnya jangan yang via transfer deh, atau eh, misalnya sering terjadi itu di Facebook misalnya, itu jual barang dia misalnya velg velg kereta, jadi diposting terus deal chat-chatan terus nego-nego terus diminta transfer dulu. Nah itu kan udah banyak yang tertipu. Cuman sekarang kan kita udah lebih aware, sudah lebih belajar kalau urusannya uh, via transfer itu sudah tidak aman. Jadi orang-orang rata-rata pindah ke marketplace yang benar-benar ada sistem uh, pembayarannya. Misalnya itu Shopee, Tokopedia, dulu ada Blibli. Blibli sebenarnya memang ada, cuman kurang ya. Pokoknya Tokopedia. Di Shopee juga, di TikTok juga ada marketplace-nya. Cuman itu kan nyambung ke Tokopedia juga. Nah, nah di Shopee kita lebih aman, dia langsung tracking misalnya pembayaran, langsung barangnya itu bisa kita lihat udah sampai mana, misalnya masih di Bandung. Jadi aman. Jadi orang-orang lebih percaya hal-hal seperti itu. Jadi selain karena mobile marketing ini bergantung pada teknologi, kadang kendala seperti server down. Nah, maka perlu ada tim customer service yang responsif untuk mengatasi itu. Misalnya uh, yang sering juga misalnya pada saat lebaran, pemesanan itu meledak, misalnya banyak banget, jadi server bisa down, misalnya terjadi penghambatan. Cuman yang perlu itu ya, solusinya ya customer service-nya harus lebih cepat untuk menginformasikan supaya tidak ada kekhawatiran pada pelanggan. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Nah, strategi. Nah, kalau kita bahas strateginya, terakhir soal strategi ya, ada beberapa cara yang bisa dipakai pada usaha, misalnya broadcast lewat WhatsApp yang seperti sudah kita bilang tadi, atau chat-chat langsung. Misalnya kita udah punya kontak nih, misalnya dia pernah beli ke kita, kita punya database, misalnya database kontak pelanggan-pelanggan kita bisa langsung kirim iklannya via WhatsApp, jadi langsung sampai, langsung bisa dibaca oleh pelanggan. Ada juga lewat media sosial, misalnya TikTok ataupun website juga untuk membangun kredibilitas perusahaan, SMS untuk notifikasi penting, dan email untuk meningkatkan pelanggan soal promo atau produk baru. Jadi sebagai penutup, jadi kesimpulannya mobile marketing itu sangat penting, menjadi strategi yang paling 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 penting saat ini karena mengikuti kebiasaan masyarakat yang hampir selalu menggunakan uh, handphone seluler, tetapi juga harus diimbangi dengan strategi yang tepat supaya kekurangannya bisa diminimalisir, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, supaya tidak ada kekeliruan atau rasa takut pada pelanggan untuk bisa belanja. Jadi sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.